Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Guru tidak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan, ya, dengan cara sering-seringlah mencuci tangan dan gunakanlah masker, jaga jarak dengan orang lain untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Baiklah anak-anak, tetap semangat ya selama belajar dari rumah secara daring atau online melalui HP kalian masing-masing. Tentunya tetap belajar ya, meskipun kita tidak bertemu secara tatap muka di sekolah, di rumah tetap belajar ya, tetap belajar. Anak-anak, pada hari ini ya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, seperti tayangan yang ada di belakang Pak Guru ini. Nah, tentunya di sekitar kalian ada berbagai macam hewan yang sudah kalian ketahui. Contohnya ya sapi, ada kelinci, ada kucing dan sebagainya. Nah, untuk memperjelas tentang organ gerak hewan, kita simak tayangan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dengan subtema organ gerak hewan. Ayo kita simak tayangan berikut ini. Anak-anak, hewan mempunyai ciri khusus, yaitu dapat bergerak. Nah, apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, anak-anak, ayo sekarang kita perhatikan bagaimana manusia dan hewan ini bergerak. Kira-kira apa persamaannya? Nah, manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, dapatkah kalian bergerak seperti mereka? Ya. Berikutnya, organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot, ya, seperti yang anak-anak lihat. Nah, sekarang tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kemudian otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut, sehingga hewan dapat bergerak karena kerjasama antara tulang dan otot. Seperti yang anak-anak lihat, hewan itu dapat bergerak. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sudah paham anak-anak? Nah, selanjutnya
Nah, sekarang berdasarkan tulang belakang hewan dibedakan menjadi vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, apa itu hewan vertebrata? Adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Kemudian hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Nah, sekarang anak-anak kita perhatikan dua hewan ini, yaitu kelinci dan gajah. Bagaimana mereka dapat bergerak? Nah, kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup paham kan bagaimana hewan itu dapat bergerak? Nah, sekarang kita perhatikan hewan apakah ini? Nah, ini adalah burung. Ya, burung ini termasuk hewan vertebrata yang bergerak menggunakan sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang tinggi di udara. Nah, ini adalah ikan. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ya, ikan ada sepasang, yaitu di kanan dan di kiri, serta memiliki sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Sekarang adalah ular dan kadal, yaitu bergerak dengan cara melata, ya. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Nah, perhatikan anak-anak, gambar apakah ini? Ini adalah gambar belalang, ya. Belalang ini memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang berwas. Karena memiliki alat gerak, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Nah, sekarang kupu-kupu, ya anak-anak, kupu-kupu itu bergerak secara terbang menggunakan apa? Menggunakan sayapnya, sehingga dapat hinggap di bunga-bunga yang indah sekali. Nah, ini adalah cacing tanah, ya. Cacing tanah tidak memiliki kaki dan tangan, namun cacing memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Hewan berikutnya adalah siput dan bekicot. Nah, ini adalah jenis hewan avertebrata yang bergerak menggunakan otot yang biasanya disebut dengan kaki perut. Nah, yang ini hewan apa? Ayo. Nah, ini adalah bintang laut. Ya, ini adalah bintang laut yang bergerak dengan cara merayap. Ini adalah ubur-ubur dan cumi-cumi yang bergerak dengan tentakel. Tentakel itu dapat memanjang dan bersifat fleksibel, ya. Bagaimana anak-anak setelah menyaksikan tayangan tadi?
Asik bukan? Nah, anak-anak, apabila anak-anak ada sesuatu yang belum kalian pahami atau belum dimengerti, dapat kita diskusikan di grup WA ya. Dan saya kira cukup sekian untuk tayangan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.